Ikan kakap oleh nelayan dicabik-cabik. Mari bersiap, perhatikan tahap demi tahap dengan baik. Cakep, 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 tapi bohong. Baiklah, materi pembelajaran kali ini adalah proses kemerdekaan Indonesia. Apa yang kalian ketahui tentang proses kemerdekaan Indonesia? Menurut kalian, peristiwa apa yang melatar belakangi proklamasi kemerdekaan? Adakah pelajaran yang bisa kita ambil dari serangkaian peristiwa itu? Kalian dapat menjawab pertanyaan itu setelah kalian menyimak video 1 di YouTube yang sudah disediakan linknya di GCR. Setelah itu, sebagai konfirmasi, kalian isi juga Google Form-nya. Baiklah, kita lanjut. Bapak akan terlebih dahulu menyampaikan serangkaian hal-hal yang terkait pembelajaran untuk materi kali ini. Pembelajaran kali ini menggunakan metode Blended Learning dan model Project Based Learning atau PJBL. Karena menggunakan metode Blended Learning dan model PJBL, maka pembelajaran kita untuk materi kali ini adalah gabungan antara pembelajaran online dan onsite. Artinya, sintak atau langkah-langkah pembelajaran PJBL terkemas ke dalam pembelajaran online dan onsite, di mana langkah 1, 2, dan 3 dilakukan secara online melalui video 02 yang sedang kalian simak ini. Jadi, dengan menyimak video 02 dan 01, serta melakukan aktivitasnya, maka kita telah menyelesaikan sintaks PJBL yang ke-1, 2, dan ke-3. Sementara, langkah ke-4, 5, dan 6 dilakukan nanti di dalam pembelajaran onsite di kelas, yang akan dilakukan pada hari Senin, 11 Desember 2023. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran materi kali ini. Melalui model Project Based Learning, setelah melakukan pengamatan dan diskusi, peserta didik kelas 9 diharapkan: pertama, mampu mengidentifikasi latar belakang kekalahan Jepang dalam Perang Asia Pasifik dan tindakan pejuang Indonesia setelah mendengar kekalahan Jepang dengan benar. Kedua, mampu menjelaskan peristiwa Rengas Dengklok dengan benar. Ketiga, mampu menganalisis kronologi proses kemerdekaan Indonesia dan menemukan nilai positifnya dengan benar. Keempat, mampu menyajikan hasil analisisnya yang dituangkan ke dalam karya digital tentang kronologi proses kemerdekaan Indonesia beserta nilai positifnya dengan benar. Itulah tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Yang jauh lebih penting adalah nilai-nilai positif yang kita dapatkan dalam pembelajaran hari ini kita terapkan, kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan biarkan hanya berhenti di ruang diskusi atau tersangkut di tenggorokan kita saja. Baik, langkah 1 sudah kita lakukan. Sekarang kita masuk ke langkah 2, yaitu menyusun proyek. Perhatikan baik-baik penjelasannya berikut ini. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, Bapak menggunakan model PJBL ini, yaitu dengan membuat karya digital yang berisi tentang materi kronologi proses kemerdekaan Indonesia. Proyek digital dapat berupa komik sejarah digital, poster digital, video sejarah berbentuk animasi, atau karya dalam bentuk lainnya sesuai dengan minat dan kemampuan peserta didik. Jadi, siswa bebas memilih. Pembuatan karya digital ini dilakukan secara berkelompok, di mana kelas ini akan dibagi menjadi 4 kelompok dengan materi yang berbeda sesuai dengan urutan peristiwa proklamasi kemerdekaan. Berikut adalah untuk pembagian kelompoknya. Kelompok 1, materi pembentukan BPUPKI dan latar belakangnya. Dan nilai positif
kaitannya dalam kehidupan masa kini. Anggota Sky, Edric, Giselle, Brenda, dan Rivka. Kelompok 2, materinya faktor yang melatar belakangi kekalahan Jepang terhadap sekutu dan nilai positifnya. Anggotanya Ken, Chris, Keira, Quincy, dan Giselle. Kelompok 3, materinya peristiwa Rengas Dengklok dan nilai positif kaitannya dengan kehidupan masa kini. Anggota Lovian, Annabel, Catherine, Nathan, dan Brian. Kelompok 4, materinya peristiwa proklamasi dan penyebaran berita proklamasi, dan nilai positif kaitannya dalam kehidupan masa kini. Anggotanya Philippi, Brandon, Valerie, Vio, dan Karen. Nah, itu pembagian kelompok dan materinya. Sekarang kita masuk ke perencanaan proyeknya. Sekarang masuk ke aktivitas kelompok. Setiap kelompok segera berdiskusi secara online untuk memutuskan jenis karya apa yang akan dipilih. Jika sudah selesai, ketua kelompok mengkonfirmasi karya yang telah dipilih kelompoknya di kolom komentar di GCR. Setelah itu, setiap kelompok dapat langsung merancang, menyusun, dan mengerjakan proyeknya. Proyek paling lambat selesai pada 11 Desember 2023 pukul 10.00. Jadi, rentang penugasan proyek ini lamanya 7 hari atau seminggu. Jadi, di sela waktu sejak hari ini hingga Senin 11 Desember 2023, kalian luangkan waktu untuk mengerjakan proyeknya. Kemudian di hari Senin tanggal 11-nya, pada pertemuan onsite-nya di kelas, kalian melakukan finishing. Selanjutnya, presentasi setiap kelompok. Di sini, setiap kelompok siapkan dengan baik untuk presentasinya. Presentasi yang disampaikan intinya adalah, pertama, materi bagian setiap kelompok masing-masing. Kedua, nilai atau pelajaran positif dan kaitannya dengan kehidupan nyata masa kini. Penilaian dan langkah pembelajaran tertulisnya ada terlampir di GCR, mulai dari kumpulan link, tahap pembelajaran, penilaian, LKPD, dan lain-lain. Baik, demikian yang dapat disampaikan pada video 02 ini. Dengan demikian, langkah 1, 2, dan 3 PJBL telah dilaksanakan secara mandiri melalui Flip Classroom. Jika ada pertanyaan, langsung saja hubungi Bapak. Bisa via GCR, WA, atau medsos lainnya. Semoga bermanfaat. Salam belajar.